Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kalian Pulau Sumatera? Nah, berikut ini Bu Nova sertakan peta dari Pulau Sumatera. Anak-anak bisa memperhatikan ya. Untuk yang bagian atas adalah tempat tinggal dari keluarga besar Beni, yaitu daerah Medan, Sumatera Utara. Kemudian untuk lingkaran yang di bawah itu adalah tempat tinggal dari Paman Tagor yang berada di Jambi. Selanjutnya, Bu Nova akan menampilkan peta dari Indonesia. Nah, jadi ayah dan ibu Beni berada di daerah Pulau Jawa, anak-anak, tepatnya di Jakarta. Kemudian, ini Bu Nova ambilkan peta Pulau Jawa, khusus Pulau Jawa. Di sana ada Banten, kemudian DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, untuk kita sendiri berada di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di mana? Tepatnya di daerah Kediri. Nah, seperti peta berikut ini. Jadi, di daerah Kediri atau huruf C ini yang Bu Nova lingkari. Untuk daerah yang berwarna merah muda atau pink, ini menunjukkan daerah Kota Kediri, kemudian yang warna hijau menunjukkan daerah Kabupaten Kediri. Anak-anak, Beni dan keluarganya mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, seperti pada gambar ini ya. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kalian mempelajari tentang karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa saja keragaman yang kita temukan dalam gambar ini? Oke, anak-anak sudah bisa untuk mengidentifikasi keragaman fisik dalam keluarga. Nah, sekarang ayo kita pelajari keragaman sifat individu. Dari gambar berikut ini, kira-kira sifat individunya seperti apa ya? Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Mau tahu bagaimana ceritanya? Nah, anak-anak bisa membuka buku kalian di halaman 44 sampai dengan 46. Di sana kalian bisa membaca kisah dari Putri Tangguh. Anak-anak, dalam sebuah teks fiksi pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama, ada pula yang berperan sebagai tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Biasanya diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Kemudian untuk tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Tokoh dalam sebuah cerita juga memiliki sifat tertentu antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tokoh yang bersifat baik hati biasanya disebut sebagai tokoh protagonis, sedangkan untuk tokoh yang sifatnya jahat atau tidak baik biasanya disebut sebagai tokoh antagonis. Setelah membaca kisah Putri Tangguh, tahukah kalian tokoh antagonis dan tokoh protagonis yang ada di dalamnya? Ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Setelah tadi kita membahas sedikit tentang keluarga Beni, sekarang kita akan membahas Lani. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta merupakan transmigran. Nah, anak-anak, transmigran ini adalah orang yang berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah,
dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Di sekolah Lani akan diadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar yang berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Anak-anak bisa membacanya di halaman 53 sampai dengan 54. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada lagi. Nah, menyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kalian dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Melzil atau disingkat MM. Metronom Melzil ini yang akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante 72 sampai dengan 76 mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. MM 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Nah, berikut ini tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contohnya lento dengan ketukan 56 sampai 58 mm. Kemudian tempo sedang, contohnya andante dengan ketukan 72 sampai dengan 76 mm. Kemudian ada tempo cepat, contohnya allegro, yaitu ketukannya 132 sampai 138 mm. Sekarang ayo kita perhatikan teks lagu dari Injit-Injit Semut. Nah, dalam teks lagu ini kita banyak menemukan nada. Nada-nada di sini ditunjukkan oleh not angka dan juga not balok. Nah, kalian bisa menemukan di sini ada nada apa saja? Iya, ada nada tinggi nih yang awal. Nada tinggi ditandai dengan titik di atas not angka. Kemudian ada juga nada sedang yang not angkanya tidak ada tanda titiknya sama sekali. Dan kita di sini juga menemukan not angka yang titik ada 1 titik di bawahnya. Nah, ini menunjukkan nada rendah. Jadi dalam lagu Injit-Injit Semut ini ada nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Kemudian untuk tempo dari Injit-Injit Semut adalah agak cepat. Nah, di sini sudah dituliskan agak cepat. Berarti lagu ini dinyanyikan dengan suasana yang ceria atau yang suasana senang. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba untuk menyanyikan atau mendengarkan lagunya. Bu Nova akan menyertakan linknya di deskripsi video ini. Jadi anak-anak bisa merasakan sendiri bagaimana perasaannya ketika menyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Lagu selanjutnya yang akan kita pelajari adalah lagu Kicir-Kicir. Nah, di sini ada tempo lagu Kicir-Kicir yaitu agak cepat, sama ya seperti tadi. Jadi untuk suasana menyanyikannya juga ceria atau riang gembira. Dalam lagu ini juga ditemukan tinggi rendah nada yang ditandai dengan not angka juga not balok. Nah, kita lebih mudah untuk melihat not angkanya. Nah, di sini yang di awal ada not angka yang ada tanda titik atasnya. Ini menunjukkan nada tinggi. Kemudian ada juga not angka yang tidak memiliki tanda titik sama sekali. Nah, ini menunjukkan nada sedang. Kemudian untuk nada rendah tidak ditemukan dalam teks lagu ini karena tidak ada not angka yang ada titik bawahnya. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.